Iya, Sabtu. Iya. Ngerti, kamu ngerti. Ya aku di sini nungguin aku, ntar aku itu Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bisa berjumpa dengan teman-teman novelis dan juga teman-teman semua yang hadir di perjumpaan istimewa lewat Zoom ini. Karena dari tahun 2002 kami menyelenggarakan sayembara novel kecil-kecilan ya. Penerbit Jomedah itu penerbit kos-kosan aslinya ya. Jadi penerbit kecil. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengirim naskah, kemudian percaya bahwa menerbitkan buku, menulis, yang memproduksi buku itu menjadi proses karya bersama yang bisa kita nikmati bersama juga. Untuk itu saya mengucapkan selamat bergabung di perjumpaan istimewa bersama para pemenang sayembara novel Media tahun 2024. Nanti akan kita ajak berkenalan dulu sebelum kita membahas novel mereka masing-masing. Ada Ibu Nur Badri Nursida. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ini Ya, tinggal di mana? Mungkin bisa ceritakan dulu Ibu. Ah, awal mula suka nulis novel, kemudian akhirnya ikut sayembara, dapat info dari mana? Saya baca di kurikulum vitae Bu Nur ini sudah malang melintang menulis ini. Monggo perkenalan dengan kami semua Bu. Monggo. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya ini orang tua yang sudah 10 tahun pensiun. Nah, dalam kurun waktu itu banyak waktu luang yang terbuang. Akhirnya anak saya itu mengingatkan kalau saya dulu kan suka menulis puisi, cerpen gitu. Tapi itu untuk konsumsi sendiri. Nah, dia mengingatkan agar saya bisa me- mengembangkan diri untuk menuliskan kembali apa yang sudah saya lakukan. Nah, untuk mengisi waktu luang itu saya banyak dibantu dan disupport oleh anak dan menantu saya. Masya Allah. Nah, nah pada saat kami pergi atau saya itu diajak jalan-jalan anak kemana di tempat apa, apapun yang saya lakukan di sana itu saya coba saya tuliskan. Nah, itu akhirnya bisa terangkai menjadi cerita-cerita. Pada awalnya saya menulis cerita itu untuk konsumsi teman-teman sesama penyuka cerbung dari WA gitu. BA itu apa? Bu, BA dari WA atau WA? Iya, WA, Oh dari WA. WA. Oh, Iya, ya dari Allah. teman-teman Hmm. yang apa namanya sama-sama penyuka cerbung gitu kan. Nah, akhirnya berjalannya waktu, saya ada yang mengenalkan tentang Wattpad. Nah, saya kemudian mencoba banyak membaca dari karya orang lain. Nah, dengan cara itu, saya akhirnya mencoba untuk menuliskan sendiri. Awalnya dari kisah-kisah sendiri, kisah teman, apa yang ada gitu kan, yang terbesit dulu saat masih remaja gitu. Nah, akhirnya cerita-cerita itu bisa saya kirim ke Wattpad. Sesudah apa namanya beberapa lama saya mengirimkan di Wattpad, saya ada yang mengenalkan di Story Writing. Saya ikut mencoba menuliskan di sana. Tapi karena saya ini orang tua yang gaptek, yang nggak ngerti IT, akhirnya semua
dibantu oleh anak dan menantu saya. Nah, di sini banyak kendala yang saya hadapi karena saya itu tidak tidak tahu bagaimana cara mengirimkan apa saja gitu kan. Akhirnya ternyata terjadi kesalahan. Saya harusnya mengirimkan per bab, tapi karena saya tidak tahu, saya kirimkan dalam bentuk satu cerita utuh. Nah, di sini mungkin karena faktor usia juga, saya banyak lupa, sering bengong. Terus apa namanya kegiatan ini saya tidak lanjutkan lagi karena setiap saat kan ada pertemuan, ada ini dan saya hanya mendengar tapi nggak ngerti maksudnya, aku harus apa gitu kan. Nah akhirnya saya nggak melanjutkan lagi. Ada tiga cerita yang sudah saya kirimkan, dua yang dihargai gitu, yang satu mungkin entah apalah nggak diterima. Kemudian selanjutnya saya itu oleh teman disarankan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan menulis yang diadakan oleh Stiletto Book. Nah, di sini saya belajar menulis, diberi arahan yang tepat, yang benar, dan mendapatkan mentoring yang handal, yang ahli di bidangnya. Saya jadi tahu, oh ternyata saya menulis selama ini itu masih banyak kekurangan. Nah, di Stiletto Book ini akhirnya saya bisa membuat cerita yang utuh dalam 2 buku. Buku yang sudah saya buat itu ini dan ini. Oke. Kalau boleh tahu, Ibu umurnya berapa, Ibu? 70 tahun. Oh ya, Masya Allah. Tapi Ibu sangat-sangat lancar presentasi atau bercerita karena Ibu menulis ya. Jadi saya Ya. sangat eh, apa ya, sangat bahagia sekali bisa menerbitkan karya Ibu. Saya itu dulu kan mengajar di SMP, Mas. Pernah juga mengajar di sekolah luar biasa anak nakal. Jadi apa namanya? Dan kebetulan saya mengajar bahasa Indonesia. Jadi kesenangan saya untuk menulis itu awalnya pada waktu masih anak-anak gitu, masih masih muda lah gitu. Tapi kan berhenti karena itu tidak saya lanjutkan. Nah, sesudah pensiun itu banyak waktu luang, anak saya mengingatkan kembali. Nah, saya mencoba untuk menulis. Nah, dalam menulis ini saya berproses terus-menerus. Saya berlatih, kalau saya apa namanya banyak mengikuti kegiatan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan di Stiletto Book itu. Kebetulan saya membaca sayembara menulis novel yang disampaikan oleh Diomedia. Nah, saya mencoba ingin ya mencobalah dengan mengumpulkan berbagai informasi yang bisa saya pergunakan untuk menulis cerita tersebut. Kebetulan saya ini kan senang atau ya kagum dengan cerita Joko Tingkir. Nah, saya cari terus untuk referensi cerita tersebut. Akhirnya saya bisa menemukan dan
saya ungkapkan kembali dengan bahasa saya gitu, sehingga tersusun menjadi sebuah novel. Itu Mas ceritanya. Oh, keren sekali. Kalau waktu menulis berapa lama yang Sang Penakluk? Teman-teman, ini novelnya ya, teman-teman. Novelnya Bu Nur. Nah, ya, silakan yang belum punya bisa pesan. Berapa bulan Bu nulisnya, Bu? Ya, sejak apa ya? Sejak ada pengumuman itu saya mencoba mengumpulkan berbagai ini informasi untuk itu. Ternyata kan apa namanya eh, apa tuh? eh, Joko Tingkir itu ternyata ada kaitannya sebagai cicit dari Brawijaya Lima, itu yang saya sangat senang sekali Oke. mengungkapkan itu. Akhirnya jadi, terus Iya, dikirim. jadi iya. Lah kalau dapat info sayembara dari anak atau dari teman? Enggak tahu ada di WA. Oh, dari WA. Iya, dari Dari teman WA. berarti, dari teman ya. Iya mungkin, tapi itu langsung dari ini kok, dari apa penerbit gitu, penerbit Diomedia yang mengirimkan itu. Yang mengirimkan, bukan infonya. Info ada sayembara di Yumedia itu Iya, dari. itu di di ini di WA itu. Terus lupa saya kalau dari siapa yang ini perinciannya itu saya lupa. Oh iya iya iya, oke. Yang jelas dari WA saya ini terus. Nah, saya keliru waktu itu, saya tanyakan ke Stiletto, Mbak Mbak Nana, ini kok kabarnya gimana ini? Loh, itu dari Domedia, Bu, bukan dari Stiletto. Oh gitu ya ya, begitu. Ya, namanya orang tua ya udah gini. Oh, luar biasa. Kadang-kadang itu Mas, kalau mau nulis, mau ngomong, hilang, ya udah nunggu lama itu. Tapi ya alhamdulillah saya punya semangat, saya punya kemauan, walaupun banyak kendala. Nulisnya pakai WA atau pakai laptop, Bu? Pakai iPad, iPad. Oh, canggih sekali. Oh, iya, sudah canggih. iPad. tab, pakai tablet. Oh iya, oh, hebat. Saya Terus malah belum. Ya. yang kalau ada apa-apa seperti ke Diomedia ini, yang ngirim ya anak saya, bukan saya. Nanti kan dipindah di Word, di apa gitu, saya nggak ngerti. Jadi semua itu yang melakukan anak dan menantu saya. Oh, gini. Saya hanya menuangkan ini dan ini di Tablet. tablet saja. Oke. Oke, baik Ibu. Nanti kita lanjutkan bagaimana kisah Jaka Tingkir di Sang Penakluk novelnya Ibu Nur Badri Mursida, teman-teman. Terima kasih Ibu. Nanti Ibu kita Sama-sama. minta bantu untuk menjelaskan lagi ya. Oke, kita Insya ke. Allah semampu saya ya Mas. Siap. Ini luar biasa. Teman-teman senang sekali. Kita ke Ibu Dwi Ira. Ibu Dwi Ira ini nanti akan memperkenalkan diri. Kemudian sudah banyak novel, cerita anak bahkan yang diterbitkan oleh penerbit besar ya. Dan juga novel yang lainnya. Judulnya adalah Gelaga Suro. Nah, kok bisa Gelaga Suro? Dan kemudian tertarik menuliskan kisah sejarah ya. Oke, kita sambut Ibu Dwi Ira. Monggo, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ini sebelum saya mulai perkenalan saya tertarik banget sama ceritanya Bu Nur, Masya Allah. Saya banyak pertanyaan nanti ini sama Bu Nur. Sangat inspiratif ya Pak ya, Bu Nur ya. Kan Nggih. sudah sepuh tapi masih menulis, masih produktif, Masya Allah ya. Nanti saya mau nanya ini ke Bu Nur. Ya, perkenalkan nama saya Dwi Ira. Dan saya sebenarnya sudah mulai nulis sejak kuliah di tahun 2006, tahun 2000, bukan 2006 ya, 2000. Di tahun 2000 itu sebelum saya lulus kuliah, saya sudah
menulis-nulis novel, menulis cerita-cerita atau juga cerita apa artikel itu di majalah-majalah indie. Cuman ketika menulis novel itu baru pertama kali saya kirimkan di tahun 2000 dan baru diterbitkan oleh penerbit Darmizan di Bandung itu di tahun 2001. Kayaknya beberapa bulan sebelum saya lulus ya, lulus kuliah. Nah, dan setelah itu saya ikut lomba novel yang diadakan oleh Tiga Serangkai di penerbit Jogja ya, kalau nggak salah ya Solo, Pak Tiga Solo. Serangkai. Iya, oh Solo, iya iya. Solo. Itu Buku pertama saya Tiga Serangkai juga. kenapa? Buku pertama saya diterbitkan Tiga Serangkai juga. Oh gitu. Kalau saya buku pertamanya Darmizan. Darmizan. Ya, Darmizan ini ex Insekta Langit. Ini buku pertama saya. Ceritanya novel untuk remaja, teen lead Remaja. Islami. Dan yang kedua itu ini sebenarnya saya ikutkan lomba. Judulnya Ex Nihilo. Itu lomba yang diadakan penerbit Tiga Serangkai di Solo. Dan alhamdulillah waktu itu juara kedua apa ketiga ya lupa lagi sudah lama sekali ya. Alhamdulillah. Dan ini semuanya dua ini tuh genrenya teen lead Islami. Jadi untuk remaja tapi ada background Islam gitu. Dan karena saya backgroundnya kuliah fisika, jadi di dua novel ini apa ya istilahnya banyak cerita tentang sains, ada hubungannya dengan ilmu-ilmu sains seperti itu. Nah, setelah itu saya menikah, punya anak, akhirnya nggak sempat untuk nulis-nulis novel panjang karena saya sendiri adalah praktisi homeschooling, yang di situ anak-anak semuanya sekolah sama saya. Jadi lebih fokus ke situ ya. Kalaupun ada tulisan biasanya sih nulis tapi nggak pernah sampai selesai kayak novel apa tapi nggak selesai. Atau maksimal nulis status lah itu rajin. Iya, iya. Jadi ya sisanya ya nulis tapi nggak pernah selesai dan saya nggak pernah ikut gabung ke apa namanya kayak platform-platform penulisan itu ya Pak. Ya saya karena saya tahu saya belum punya waktu sempat untuk ikutan apa sih istilahnya harus rajin posting itu saya belum punya waktu untuk itu. Saya juga pernah bekerja jadi eh, wartawan online, bukan wartawan apa itu ya namanya kontributor ya, Kontributor. kontributor ya online di salah satu majalah Islam online. Itu sekitar 1 apa 2 tahun dan saya nulis Gelagah Suro ini sebenarnya dari tahun 2020 dan nulisnya karena saya terinspirasi dari pabrik gula. Saya tumbuh di Krian, itu salah satu kecamatan di Sidoarjo. Di situ ada satu pabrik gula yang di situ ada kenangan di masa kecil saya. Dulu sering apa ngejar lori, serat ini aroma tebu itu sangat teringat gitu. Nah, sebenarnya inspirasinya dari situ. Cuman ceritanya sebenarnya nggak ada hubungannya dengan pabrik gula, ya Pak ya. Jadi lebih ke oh saya pengen nih pengen cerita yang di situ saya nggak pernah nulis sama sekali yaitu genre sejarah. Saya baru pertama kali nulis genre sejarah dan itu sebenarnya nggak ada alasan hanya karena ingin ada cerita yang bahwa kita pernah loh mengalami masa-masa di saat makanan itu susah, di mana tebu itu sebenarnya jadi apa objek yang bikin rakyat kita sengsara gitu kan. Sebenarnya itu aja sih yang teringat di ini saya. Terus saya baca-baca, saya cari preferensi, dan ternyata rakyat kita itu ketika dijajah itu sebenarnya bukan rakyat yang diem gitu. Jadi dengan cara apapun mereka tetap melawan. Salah satunya saya baca-baca surat kabar lama itu yang di Jogja, yang di Solo. Itu ternyata banyak kisah tentang kecu ya kalau di Jogja nyebutnya atau begal. Nah, cuman dulu kalau Pembacanya begal, kecu, bukan kecu, kecu. oh kecu, oh Iya. ya kecu, Jadi oh ya. kalau sampai mungkin sampai tahun 2000-an istilah kecu itu masih terdengar di telinga kita ya saat masih kecil.
keju Hmm. membacanya. Iya, iya. Ya, Kalau begal. saya kan, jadi hanya dari baca, oh Mm-mm. ternyata dulu begal tuh sebenarnya salah satu alat perlawanan Iya. rakyat Ha, kita ha. gitu. Nah, Mm-mm. dan itu akhirnya jadi inspirasi. Saya pengen nulis tentang bahwa kita tuh ketika melawan sistem yang besar, meskipun kita bukan presiden, bukan apa, kita nggak punya apa-apa, Iya. akhirnya para para kecu ini, begal-begal yang ada di mana-mana ini, mereka melakukan perlawanannya dengan banyak membakar lahan-lahan tebu waktu itu. Ya, Itu ya. jadi inspirasi saya, sebenarnya niatnya itu bahwa ketika Mm. kita sebagai pihak yang terjajah atau Mm. terzolimi, Mm. sekalipun kita nggak bisa ngelawan sistem yang besar, kita tetap bisa melakukan sesuatu yang merugikan untuk ini. Dan itu sebenarnya salah satu inspirasi saya itu, ini sedikit melenceng ya Pak Punten, Ya, ya, ya. adalah boykot untuk saudara kita di Palestina. Nah, itu kan kita nggak bisa ngelawan ya Pak dari sini, nggak bisa Ya, kan. ngelawan sama sekali. Dan kita juga bukan bagian dari pemerintahan yang melakukan kebijakan. Akhirnya hal yang bisa kita lakukan kecil ini untuk melawan adalah salah satunya dengan memboikot produk-produk yang keuntungannya nanti dipakai untuk membantu perang di sana. Itu sebenarnya uh, ruh dari tulisan ini gitu. Dan ini memang settingnya dibuat di masa tanam paksa. Kenapa dikasih judul Gelaga Suro? Ini awalnya judulnya Suro, Pak. Awalnya judulnya Suro, hanya tokohnya aja. Cuman kalau Suro banyak, ada yang banyak ngasih masukan, jadi lebih ke kayak klinik gitu. Kan kalau di Jawa kan kalau malam suro tuh apa-apa gitu, banyak klinik. Akhirnya oh iya juga ya, takutnya orang mengira isinya tentang itu, padahal jauh banget dari situ. Makanya kenapa pakai gelagah suro? Gelagah itu bunga tebu yang di sini kalau di novel ini diceritakan, eh, apa namanya, kelompok suro ini selalu membakar ketika hampir hampir waktunya masa tebu-tebu itu panen. Jadi sebelum mereka, sebenarnya kalau gelagah itu kan, kalau tebu itu kan sampai ada bunganya tuh berarti sebenarnya gagal. Iya, iya. Jadi nggak ini, heeh. Makanya itu sebenarnya kenapa disebut gelagah. Gelagah itu bunga tebu. Kalau kita dulu, kalau di Jawa kan ada pelajaran bahasa Jawa itu ya. Nama nama bunga ini, nama anak kambing, nama anak kucing, kan ada nama-namanya sendiri kalau di pelajaran bahasa Jawa. Nah, ini salah satunya itu ya, gelagah itu namanya bunga. Mungkin itu sih. Dan ini alhamdulillah saya berterima kasih sekali kepada Pak Dio. Setelah bersebelas tahun, berapa tahun ya? Dari 2001 sampai 2004 ya, hampir 14 ya, 14 13 tahun. tahun. Iya, saya baru mulai menulis lagi dan alhamdulillah sangat diapresiasi oleh Pak Dio. Terima kasih sekali. Dan saya mohon maaf, mungkin dari segi penjualan ya, Oh, no saya problem. satu tahu kekurangan saya satu sebenarnya introvert banget. Iya. Jadi memang nggak pandai dalam marketing. Ya mohon maaf sekali gitu. Cuman saya berharap insya Allah nanti ada rezekinya. Saya sih harapannya nanti kalau ada rezeki, saya ingin membagikan ini di sekolah-sekolah SMA ya. Karena ini novelnya ada hubungannya dengan pelajaran sejarah mereka dan novelnya tipis. Jadi mereka bacanya nggak takut. Kalau anak-anak SMA kan kalau dikasih novel yang tebel itu kan mereka udah takut duluan. Aduh, males bacanya ini gitu. Kalau ini kan tipis, satu hari baca juga beres sebenarnya. Jadi harapan saya pengen suatu saat saya ada rezeki untuk ngasih ini ke sekolah-sekolah SMA, ditaruh di perpustakaan karena ini satu isinya juga nggak ada yang vulgar, dan nggak ada apa ya, nggak ada konten-konten yang negatif buat anak-anak gitu. Itu lagi ada hubungan dengan pelajaran sejarah mereka. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Oke, yang memilih bukan saya kebetulan, yang Oh memilih. gitu. Nah, jadi Oh saya ada ikut juri sendiri. ada, jadi saya Oh iya. pelaksana. Jadi yang memproduksi dan sebagainya, yang mengawal sampai terbit itu kami sama pemasaran. Yang memilih bukan saya. Oh Kebetulan, ya, kebetulan alhamdulillah. saya di Terima bagian kasih untuk ya. tim juri. Jadi
Saya nggak tahu yang menang yang mana, saya nggak tahu. Saya nggak, pokoknya ikut keputusan Dewan Juri itu. Iya, Terus iya. masalah pemasaran itu sebenarnya misteri, karena kan bisnis itu juga misteri. Tapi secara bisnis memang dari eh, ini untuk selingan ya teman-teman yang menerbitkan buku secara independen memang tahun ini mengalami penurunan semua penerbit. Bahkan penerbit besar sekelas Gramedia pun editornya teriak-teriak. Mereka bilang Hmm. industri buku sekarat, itu sekelas editor Gramedia. Dan saya merasakan itu. Jadi misal untuk tahun ini penjualannya belum bagus, belum banyak, tidak usah khawatir. Yang penting terbit dulu dalam skala kecil, 30 sampai 60. Kita terbitin cuma 30 sampai 60 loh per judul. Ada yang hampir habis, tinggal 4 nanti mungkin kita cetak ulang bulan depan ya. Jadi sering-seringlah bikin story atau video seperti tadi ya. Uh, Pemaparan kayak semacam apa ya, gimmick lah ya, itu di story sering-sering aja. Terus sering berbagi tips-tips menulis di medsos, di WA, nanti lama-lama kan uh, banyak yang tertarik. Jadi masalah pemasaran itu sama-sama ya, sama-sama juga terus berupaya begitu dengan cara mengadakan seperti ini ya, workshop, launching, terus kemudian nanti yang jelas terus berbagilah. Berbagi kan tidak harus dengan uang ya, tidak harus dengan barang, tapi dengan pengalaman kita. Tadi Bu Nur juga berbagi inspirasi, Bu Ira juga menjadi praktisi homeschooling dan juga menjadi novelis, itu kan banyak segudang pengalaman yang sebenarnya bisa kita bagikan dengan cara kita. Pengalaman itu yang akan membuat orang itu merasa berharga bahwa oh ya ya pengalaman itu baik untuk jiwa kita, menyuburkan jiwa kita. Itu membaca apalagi mengapa kita perlu membaca sastra karena jiwa kita perlu asupan. Jadi yang beli sedikit sedikit banyak dan sebagainya itu masalah umum ya di bisnis. Nah, sastra sendiri itu punya ceruk tersendiri. Kita juga akan menitipkan ke toko buku per judul paling 5 ya. Ada 3 toko buku yang kita titipi karena kita nggak masuk Gramedia ya. Jadi dengan cara ikut bazar di Jogja ya, di mana komunitas perbukuannya jauh lebih besar daripada Solo ya kan ya. Terus jangan lelah untuk berbagi tulisan di WA kayak Bu Nur tadi, story apa quotes quotes ya. Itu banyak cara untuk kita uh, dikenal sebagai penulis, itu banyak cara. Dan pemasaran itu masuk ke branding itu jangka lama ya. Jadi saya yang penting terbit dulu Mbak Anu Bu Ira. Iya, Yang iya. penting terbit dulu tuh paling penting karena apa? Itu menunjukkan produktivitas penerbit bahwa penerbit itu masih hidup yang pertama. Yang kedua kita punya sumbangsih kepada umat manusia karena sejarah kelam ini saya juga baru ngerti dari Bu Ira penjelasannya ya. Sejarah kelam Indonesia atau mungkin dunia bisa kita pelajari lewat sastra. Saya juga baru tahu bentuk perlawanan itu dari penjelasan Bu Ira ya. Nah, harus kita suarakan terus hal-hal semacam ini. Melawan tidak harus dengan cara yang besar, enggak. Tapi dengan cara belajar sejarah, dengan hal kecil tadi, memboikot dan sebagainya, lewat apapun itu bentuk perlawanan dan cara mempelajarinya lewat salah satu lewat novel Galagasuro, misal seperti itu. Jadi, Anda sudah memberikan kontribusi besar terhadap dunia manusia lewat sastra. Itu yang paling penting poinnya. Itu yang paling kita utamakan sebenarnya dan itu akan kita suarakan terus, ya. Oke, Ibu, itu penjelasan sangat keren banget dari Ibu Dewi Ira, penulis novel Gelaga Suro. Nah, kita Oh sekarang iya, ke Bapak Punten, ada satu lupa. Saya juga sebenarnya bukan cuman penulis novel. Ini satu lupa, saya penulis buku anak juga, Oh Bapak, iya, sebenarnya. Bu Anak. Iya. Jadi ini genrenya benar-benar beda dengan tulisan saya. Ini buku-buku saya yang sudah terbit, buku-buku Masya Allah, anak. itu keren banget itu penerbit Ya, besar itu yang buku nerbitin itu. Bukut semua ini diterbitkan oleh penerbit Nora, oleh penerbit Darnizan, semuanya. Baru 4, insya Allah ada 6 apa 8 ya dalam proses penerbit Gramedia. Jadi Nah, ya, jadi
selain penerbit selain penulis penulis novel, penulis status, penulis WA, Ya, saya juga penulis buku anak. Mungkin nanti kalau dari Diomedia ada apa itu ya Pak namanya? Bagian untuk penulisan buku anak boleh saya diizinkan untuk bergabung. boleh. Saya nerbitin buku anak kami, nerbitin buku anak, tapi kurang jalan. Oh iya Iya. iya Nah ini karena penerbit memang besar ya. semua, per cetak 3.000 sampai 5.000 ya kalau Mizan ya. Iya, kalau Gramedia pertamanya masih 1.000. Kalau ini biasanya 1.000 di awal-awalnya. Ini ada yang udah cetakan kedua. Ini yang udah cetakan kedua. Semuanya Ya. book. Heeh. Ya. Jadi Jadi kalau selama ini jadi kalau dibandingkan dengan di media jomplang ya. enggak sih Pak, enggak, bukan masalah itunya sih. Cuman oh ternyata sebenarnya ketika kita punya kemampuan menulis, saya juga baru pertama mulai menulis buku anak tuh di tahun 2022. Baru 3 tahun belakangan. Itu adalah hal baru untuk saya. Jadi saya pikir kalau misalkan kita bisa nulis novel ya nulis novel. Kalau ada waktunya bisa nulis buku anak ya nulis buku anak. Yang penting di situ ada hal-hal yang ingin kita bagi untuk anak-anak kita juga. Iya. Kalau nulis buku anak kan tidak seberat novel Pak sebenarnya. Iya, teman-teman, kita dapat inspirasi lagi dari Ibu Dwi Ira yang sangat luar biasa menulis buku anak dan diterbitkan oleh penerbit besar ya. Dan saya terima kasih Ibu Dwi Ira mau berkenan mengirim naskahnya ke Media. Nanti kita akan gali cerita lagi ya dari Gaga Suro karya Ibu Dwi Ira. Kita ke Mbak Siska. Terima kasih Ibu Dwi Ira ya. Iya, iya, Assalamualaikum sami-sami Mbak nggak Siska. apa-apa. Ya, halo. Sebentar, saya spotlight dulu. Ya, Mbak Siska ini menulis novel yang fenomenal, tokoh sejarah yang fenomenal. Bahkan salah satu sejarawan dunia, Peter Carey itu selama 40 tahun lebih meneliti sosok ini, itu sosok Diponegoro. Nah, nanti Mbak Siska akan berkenalan dengan kita semua, kemudian pengalaman menulisnya bagaimana, akhirnya memutuskan untuk menovelisasi Pangeran Diponegoro, ya, Pangeran dari Yogyakarta. Dan novel Diponegoro ini sebenarnya telah dinovelkan beberapa novelis, ya. Yang pernah saya temui itu penerbitnya Solo telah meninggal. Saya lupa ya, bentar. Novelis terkenal itu. Nanti kalau ingat saya sampaikan. Ada yang kenal nggak yang menulis beberapa novel Diponegoro? Nah, ini versi Mbak Siska. Em, Nanti kita akan menyaksikan bagaimana Mbak Siska melakukan proses riset atau mungkin bagaimana akhirnya memutuskan kok saya tertarik menulis di Ponegoro. Nah, monggo silahkan Mbak Siska. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Siska Indasari. Wabarakatuh. Sebetulnya kalau untuk menulis, Boleh bantu pertama Mbak, kameranya di HP-nya ditaruh di depannya supaya nggak goyang-goyang. ini aja ya. Iya, nah kayak gitu aja. Nah, Sebenarnya kalau untuk menulis novel, justru sebenarnya sebelum memulai ikuti lomba atau menerbitkan buku dalam bentuk antologi, sebenarnya saya pertama kali menerbitkan novel dulu, tapi bareng penerbit indie. Nah, setelah menerbitkan novel di penerbit indie, baru kemudian saya mengikuti berbagai event kepenulisan, ikut lomba menulis cerpen, lomba puisi, dan sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya rasa saya masih harus meningkatkan kemampuan. Karena itu saya juga mengikuti banyak kelas menulis. Salah satu kelas menulis yang saya ikutin itu yaitu KMO Indonesia, Komunitas Menulis Indonesia, ada bareng Hilya Institute, Yuk Nulis, dan juga Muslimah Writing Club. Nah, jadi sebelum menulis novel-novel yang baru, memang saya lebih fokusnya untuk
meningkatkan kemampuan saya dasar dulu. Ibu ngelek kayaknya ini. Mbak Siska mungkin pakai audio dulu enggak apa-apa supaya suaranya lancar. Halo? Bu Ira, suara saya lancar ya? Iya lancar Pak. Kedengeran mungkin yang bermasalah jaringannya Mbak Lalu Siska ya. Mbak Siska, videonya dimatikan, audionya aja kemudian yang dipakai. Audionya aja yang dipakai. Ah, ini malah terpental. Mungkin sinyalnya ya. Ya, ya. Ya, Oke. ya namanya teknologi ya Pak. Ya, salah satu kendalanya seperti ini ya. Ya. Oke. Sambil nunggu mungkin ya nanti kita ke Bu Nur bagaimana? Assalamualaikum Bu Nur. Oh, ini sudah masuk lagi. Mbak Siska, ah, videonya dimatikan saja supaya lancar. Jadi audio aja cukup. Iya. Nah, sekarang lancar insya Allah. Ya, silakan dilanjut. jadi kan sebenarnya biasanya saya nulisnya itu novel yang genrenya itu romansa. Walaupun ada juga yang novel Islami. Nah, jadi saat pertama kali melihat player di Diomedia, saya merasa nih, nah ini sesuatu yang beda. Gitu. Jadi saya merasa tertantang. Nah, dan kebetulan memang sosok Pangeran Diponegoro ini salah satu tokoh yang menurut saya itu sangat menginspirasi saya. Makanya sebab itu saya rasa ini nggak ada salahnya nih kalau saya coba um, untuk dijadikan sebuah novel. Nah, dan jadilah walaupun meski harus melakukan banyak riset ya, dari saya baca jurnal, harus baca dari beberapa buku sejarah ataupun yang lain gitu. Nah, dan untuk waktu pengerjaan memang seperti biasa kalau saya nulis novel itu biasanya sekitar 2 bulanan. Nah, gitu. Itu aja sih, Mas. Oke. Kita ke Oke. terima kasih Mbak Siska yang menulis novel Ya. Pangeran Diponegoro. Kita ke Bu Nur nggih. Bu Nur, kita lanjutkan cerita tentang Joko Tingkir yang akhirnya menjadi novel Sang Penakluk. Monggo Bu. Mohon maaf, mute-nya dihidupkan dulu. Mic-nya dihidupkan dulu tadi saya ini. Boleh bantu mungkin putrinya. Nah, setelah ini ada sesi tanya jawab dengan Bu Nur, nanti ke Mbak Duira dan Mbak Siska untuk tanya jawab berikutnya. Silakan mengupas bagaimana sosok Joko Tingkir di novel Sang Penakluk. Monggo Bu. Itu mic-nya belum nah sekarang sudah dihidupkan. Ya, silakan. Saya itu menulis pertama membaca referensi tentang kerajaan Sriwijaya, Brawijaya, maaf lah saya ini orang kalau ngomong suka susah ya Mas. Kemudian, Nah, membaca isi dari ceritanya itu bagus sekali, mengungkapkan tentang kenyataan-kenyataan yang ada. Nah, di sini saya tertarik untuk mengikuti. Jadi awalnya kan untuk mengikuti sayembara ini gitu. Nah, sesudah saya saya kembangkan, saya utarakan dengan kalimat-kalimat saya, akhirnya dapat tersusun menjadi sebuah buku novel ini. Nah, jadi
buku ini mengisahkan tentang Raja Brawijaya V yang memiliki anak turun banyak, baik dari Ibu Suri maupun dari banyak selirnya. Nah, berbagai peristiwa yang baik, yang indah maupun yang menyedihkan itu saya coba untuk bisa saya sampaikan dengan keseluruhannya. Nah, saya awalnya memang ingin mengungkapkan tentang Jakatingkir. Nah, Jakatingkir yang banyak saya dengar saat dulu dari cerita, dari sejarah, bagaimana karisma dia, kekuatan dia, bagaimana perjalanan yang dia lakukan saat dia akan mengabdi ke Demak dan lain sebagainya itu menjadikan saya semakin kagum, semakin ingin tahu gitu. Jadi cerita ini tidak hanya sekedar menyampaikan tentang Jakatingkir, tetapi juga menggali sebenarnya siapa Jakatingkir itu sendiri. Ternyata Jakatingkir itu adalah cicit dari Brawijaya V. Itu Mas inti ceritanya. Oke. Ini ya pernah naik perahu ya atau getek ya? Oh iya, itu kan perjalanan Jakatingkir saat mau ke Demak, dia kan berguru dengan beberapa guru. Di antaranya Banyu Biru itu memerintahkan Jakatingkir untuk melakukan perjalanan melalui sungai gitu. Nah, ternyata di sini dia menggunakan getek itu dibantu dengan 3 orang temannya dan akhirnya dia diserbu oleh 300 buaya. Nah, ketika Jakatingkir akhirnya dia terjun ke laut untuk menemui rajanya ya, Raja Buaya itu, dan akhirnya dia bisa mengalahkan. Nah, 3 hari di dalam air, dia kemudian muncul kembali dan diberi bantuan 40 ekor buaya untuk mendorong dia sampai ke Demak. Nah, di sana dia juga sudah diberi oleh Banyu Biru itu segenggam tanah yang harus dimasukkan ke telinga Kebu Danu gitu. Ya akhirnya seperti itu. Oh iya. Getek Jakatingkir itu dimuseumkan di Sragen. Oh gitu ya. Iya, saya pernah berziarah ke makamnya, ya. Itu teman penulis yang kebetulan pengacara kami itu rumahnya Sragen, dan saya baru tahu ada museum gedeknya Jakatingkir dan itu sebelum puasa. Jadi apa namanya ya? Jadi novel ini kayak napak tilas gitu loh. Saya harus menyaksikan gedeknya Jakatingkir beneran. Itu peziarahnya banyak sekali. Saya baru Iya, keluar dari makam itu sudah 3 bis dari mana-mana itu Bu. iya, bagus sekali ya. Bagus sekali, iya ya. Oke, teman-teman, saya memberi kesempatan 2 penanya dulu ke Bu Nur, silahkan terkait eh, novelnya atau mungkin tentang semangatnya menulis. Silahkan. Tadi kayaknya Bu Ira mau nanya dulu, monggo. Ya, mau nanya Ibu Nur. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nih, wabarakatuh. kalau boleh nanya, usianya udah berapa Ibu? Penasaran saya. Wih,
Umur saya sudah 70 lebih, Masya dikit Allah. ya. Mulai suka menulisnya dari muda, Ibu. Enggak, dulu itu hanya iseng-iseng kan namanya kita suka bikin cerpen, bikin puisi, itu kan hanya untuk sendiri ya, ungkapan hati sendiri gitu. Nah, sesudah saya pensiun, saya itu kan banyak waktu luang, mau ngapain, nggak ngerti. Paling kalau udah masak, udah selesai kerjaan, udah. Nah, anak saya mengingatkan, ibu kan dulu punya hobi nulis. Coba sekarang ibu gali lagi, ibu coba lagi, begitu. Akhirnya saya mencoba menulis kembali. Iyalah, tak coba dulu nulis-nulis. Nah, anak saya ini kan hobinya rekreasi. Kemana-mana saya kan selalu diajak. Nah, di tempat-tempat rekreasi itu selalu saya tulis apa yang ada, mana tempatnya, ada apa di sana, dan seterusnya. Nah, itu ternyata banyak yang bisa saya masukkan dalam buku-buku cerita yang saya buat. Di antaranya buku yang pertama itu ini, Ku Berkaca di Punten Ibu nggak Kalbu. kelihatan. Oh ya, nih. Apa berkaca? Itu terbitan tahun berapa, Ibu? Tahun berapa ya? 2000. Pokoknya udah ya 2023 ya. Iya, iya. 23. Terus ini 2024. Ya, kurang jelas ya, Pak ya gambarnya. Ya, Iya. mungkin nanti di grup bisa difotoin, Bu. Iya, boleh Bu, saya penasaran. Iya, Masya iya, iya. Allah. Nanti difoto Iya. dikirim di grup, Iya. nggih. Nggih, nggih. Nah, ini apa namanya? Cerita-cerita ini memang mengisahkan tentang keluarga, tentang anak kuliah dan lain sebagainya. Tapi yang apa namanya isi ceritanya itu bisa saya ambilkan sebagian dari saat aku pergi kemana, cerita mana, nah saya masukkan di sini gitu. Settingnya ya Hingga Bu ya. iya, Iya. Ibu Punten, kalau orang zaman dulu kan penulisannya kan kayak dulu itu kan dului gitu. Kalau Ibu kan apa maksudnya saya apa ada susah gitu Bu, kesulitan untuk penulisan kalau zaman sekarang kan DEY-nya apa itu enggak, KBBI-nya sudah berubah. Waktu Ibu nulis sudah begitu atau dulunya mungkin nulis puisinya masih ejaan zaman dulu gitu loh Bu. enggak. Oh, Zaman enggak. ini, kan saya ngajar bahasa Indonesia Mbak di SMP. Oh, Masya Allah. Pantas, Ibu. Jadi saya pensiun sudah 10 tahun Iya, iya, gitu. iya. Nah, Ternyata itu kuncinya. karena saya pensiun 10 tahun, banyak waktu longgar. Nah, anak saya itu yang selalu memberi support saya. Bu, Ibu kan suka nulis, coba deh Bu tulis. Nah, dengan berjalannya waktu saya mengenal ada ini, penerbit ini, latihan, penulisan, selalu saya ikutin gitu. Ya. Masya Allah, Ibu. Inspirasi banget buat saya pribadi. Eh, usia itu bukan batasan ya, Bu ya. Masya Iya, Allah, iya. semoga itu masih bisa berkarya, masih nggak malu atau nggak ragu untuk terus belajar hal-hal baru. Ini inspirasi. Biasanya kan kalau di usia 70 tuh kadang keluhannya udah males baca, apalagi nulis, Yang bacanya jelas, Mbak, dari buku saya sendiri ini kalau saya baca itu pakai senter ya nggak kelihatan Ibu ya. karena nggak kelihatan Iya, iya, Masya gitu. Allah ya. Ini hal baru banget, saya baru tahu Pak, ini Bu Nur ternyata usianya udah sepuh, Masya Allah, inspiratif banget. Makasih Ibu, secara nggak Ya, langsung sama-sama ya. inspirasi buat saya. Ya, mudah-mudahan semangat saya yang bisa bisa ditularkan ya untuk yang Ya. lain gitu. Biasanya malah yang sering nular itu hal yang kita lakukan untuk ditauladanin, bukan hal yang kita katakan. Biasanya malah itu yang ngena itu, Bu.
Makanya ini mungkin Ibu nggak berkata-kata, cuman dengan apa yang Ibu lakukan di usia yang udah sepuh masih mau terus belajar, masih berkarya itu Masya Allah sekali. Makasih, makasih sekali. Amin, amin, insya Allah, Allah memberi kemudahan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Sehat terus Ibu ya. Amin ya, Makasih iya pertanyaannya Bu sama. Ira dan Bu Nur. Ini Ya. ada yang bertanya lagi dari Mbak Nur Cahwati, monggo. Matur nuwun, Mas Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf sebelumnya nggak buka kamera. Ini kayak kendala tadi nanti suaranya jadi putus-putus. Ya, eh ngapunten ini mohon izin mau apa ya sebenarnya mau dibilang nanya atau apa, tapi bener Mbak Dwi Ira tadi bahwa Bu Nur ini sangat-sangat inspiratif ya menurut saya. Saya pikir saya ini udah tua banget gitu loh, maksudnya baru belajar nulis gitu. Ternyata, aduh, ada Bu Nur yang membuat saya jadi lebih semangat gitu untuk apa namanya, untuk ayo nulis, ayo nulis gitu. Yang tadinya mikir-mikir bahwa, aduh, tulisan apa sih ini kayaknya kok receh-receh gitu kayak yang saya tulis gitu kayak apa bisa nggak sih orang lain suka nggak sih apa baca atau mau nggak sih nulis baca tulisan saya segala macam gitu. Tapi dengan cerita-cerita teman-teman semua di sini tadi saya jadi kayak lebih apa ya bersemangat gitulah bersemangat sekali terutama Bu Nur. Saya juga hampir Insya Allah Alhamdulillah hampir 60 tahun Bu, tapi ternyata Ibu udah kepala 7, saya baru mau kepala 6, Ibu udah kepala 7. Aduh, Masya Allah, saya mohon doa restunya teman-teman semua, terutama Mas Dio gitu ya, untuk supaya bisa apa menyelesaikan tulisan-tulisan yang kayak Ibu tadi, kayak Bu Nur tadi, ada di kepala, tapi gimana caranya itu menjadi manfaat buat orang lain gitu. Kalau Ibu tadi bersama anak jalan-jalan, apa rekreasi, menulis apa yang dilihat, kalau saya kayak lebih ke apa ya seperti berbagi pengalaman hidup gitu. Hidup yang kayak roller coaster ini gitu. Kayaknya sayang sekali kalau tidak ditulis dan menjadi pembelajaran buat apa generasi muda atau apalah istilahnya anak cucu kita kelak gitu. Insya Allah ada manfaat eh, buat dunia akhirat kita semua. Amin. Itu aja Bu Nur, saya terima kasih banyak apa dimediasi oleh Biomedia juga alhamdulillah gitu dan mendengar sharing-sharing dari tadi Mbak Siska, Mbak Dwi Ira luar biasa Masya Allah. Alhamdulillah terima kasih banyak kesempatannya panjang umur buat kita semua supaya bisa terus Amin. berbagi pengalaman dan inspirasi buat peradaban. Amin. Matur nuwun Mas Tio. Sama-sama Mbak Nur. Monggo satu lagi ke Bu Nur. Iya. Saya ingin cerita juga Bu Nur dan teman-teman semua. Tahun kemarin ada seorang ibu umurnya 73 tahun, namanya Ibu Eni ya, Ibu Eni Priyadi. Beliau itu aktif ngeblog ya, tapi ingin mengisi masa pensiun juga dengan menulis kisah hidupnya. Beliau itu bankir ya, pensiunan Bank BRI itu menulis kisah hidupnya, judulnya adalah Meniti Karir di Bank. Itu cetak pertama 100, cetak pertama itu 100. Terus selang beberapa minggu 300, total jadi 1000. Nah, mungkin teman-teman bisa meniru inspirasinya adalah ini saat menjaga silaturahim ternyata penting ya. Insya Allah, insya Allah nanti lama-kelamaan karya teman-teman kalau suka silaturahim itu juga akan apa namanya banyak peminatnya begitu. Itu 73 tahun dan kemarin WA saya itu cucunya itu kelas 2 SMP ya. Itu malah sama komite diminta presentasi bukunya. Inspirasi eyangnya kayak gitu di sekolahnya cucunya karena tiap hari nganter cucu. Ini saya cerita ini. Eh, eh, jadi bikin karena mantan pegawai bank suka menatar calon-calon pegawai bank jadi terbiasa pakai PowerPoint. Ini dibantu oleh anaknya juga ya. Itu apa namanya yang saya salut adalah 73 tahun menulis hidup dan itu setahun prosesnya. Jadi saya ingin menceritakan bahwa sejak tahun 2017 kami itu bikin komunitas menulis memoir. Nah, hampir semuanya yang ikut itu para pensiunan, Bapak Ibu semua.
salah satunya itu Bu Eni ya. Dan yang lainnya bahkan beberapa pensiunan dari banyak lah para pegawai itu, para guru juga yang main ke kantor kami, nulis bareng kayak gitu, curhat-curhat kayak gitu. Nah, usia sekali lagi bukan halangan. Saya itu 2 tahun vakum menulis karena ngurus produksi ya. Saya terakhir nerbitin buku itu tahun 2023. Itu dari makalah seminar kewirausahaan, ini malah jadi curhat nggak apa-apa. Ini inspirasi dari Bu Nur juga. Kadang lupa saya nulis sampai mana. Saya juga kayak gitu loh Bu Nur. Lupa ini sampai mana. Terus saya cangkok lagi di laptop kayak gitu. Diterusin. Atau akhirnya terkumpul juga bukunya. Ya minta bantuan editor untuk ngedit kayak gitu ya. Ini sama prosesnya menjadi penulis itu ya. Kalau mau nulis awal ya sama ya prosesnya, harus tertatih-tatih. Sama saja begitu. Satu lagi mungkin ke Bu Nur sebelum kita ke Bu Dwi Ira. Ada lagi mungkin? Kalau silakan langsung open mic. Ini ada Ibu Ninik juga. Monggo ini rekannya Bu Eni juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dio. Maaf terlambat tadi Lama tak sawalan di. jumpa ya. Masya Iya. Allah. Nah, ini Alhamdulillah. yang tadi saya ceritakan. Beliau juga aktif Aku menulis. baru-baru semua ini wajah-wajahnya. Ya, pensiunan BRI juga yang tadi saya ceritakan, bukunya Ibu Eni itu rekannya juga Bu Nini juga di BRI begitu. Ini sedang OTW nulis memoir tunggal nggih, Bu Nini nggih. Oh iya, ini sekarang apa yang dibahas? Yang dibahas tuh 3 novel pemenang sayembara. Salah satunya Sang Penakluk, kisah Jaka Tingkir yang ditulis oleh Ibu Nur. Oh iya iya, Bu Nur ya. Nggih. Aduh, seneng saya kalau bisa ikut biar tahu Nggih. isinya apa sih. Soalnya cucu saya itu suka banget cerita-cerita sejarah. Jadi, tapi saya kan harus seleksi dulu. Kadang-kadang ternyata sejarahnya itu romantis, padahal anak saya, cucu saya baru SD. Jadi saya skip dulu. Iya, oke mungkin ini bisa jadi pertanyaan ke Bu Nur ya. Dari Bu Ninik tadi, untuk kisah Sang Paus Joko Tingkir cocok untuk SD nggih? Mungkin bisa bantu jelaskan nggih. Boleh Ibu masih dibantu di mic-nya? mute, masih di mute. Mic-nya belum dihidupkan Ibu Nur. Benar mic-nya belum dinyalakan. Nggih, belum dinyalakan. Ya, sudah. Mungkin untuk anak SLTA kali Mas, karena Cocoknya. aventurir dari Brawijaya 5 itu kan banyak sekali. Iya, iya. Itu. Ya, ini nanti setelah cucu Ibu Ninik SMA yang Iya, kisahnya Joko Tingkir. bacanya nanti ya, baca. Nggih, nggih, nggih. Ya itu seperti buku Nogososro Sapu Inten itu dibaca semua 3 buku tebel-tebel itu, padahal Oh, masih SD kelas 4. penyuka sejarah ya. Iya, api di buku. Tapi ya dalam ininya nggak ada yang vulgar sih, hanya ceritanya. Aman ya, untuk SD aman, misalnya untuk Ya. SD aman ya. Aman. Iya, boleh ya. Ya nanti kita coba lihat isinya kayak apa. Kalau memang aman buat dia, ya nanti dia senang sekali sih baca. Oke, matur nuwun. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya ke Bu Nur? Oke, nanti setelah ini ada Bu Dwi Ira. Bu Nur, terima kasih banyak ya. Nanti ada Ya. sesi closing statement untuk penutupan. Oke, matur nuwun. Sekarang Iya. presentasi bagaimana cerita Gelagah Suro, kemudian menggarapnya, terus tadi pesan yang ingin disampaikan itu ternyata sangat menarik, bagaimana proses perlawanan terhadap penjajah itu. Walaupun inspirasi dan sebagainya diramu sedemikian rupa ya oleh Ibu Dwi Ira. Monggo Bu, ini menarik Ya, sekali. Silakan. ya, makasih Pak. Jadi Gelagah Suro ini sebenarnya ada sedikit irisan dengan cerita Diponegoro. Jadi ayahnya Suro ini adalah salah satu laskar dari Diponegoro itu, yang kemudian setelah kekalahannya beliau balik kampung, istilahnya gitu. Setelah Diponegoro ditangkap, balik kampung gitu. Itu irisannya cuman itu saja, karena memang settingnya di tahun yang hampir berdekatan ya. Nah setelah itu ada ini cerita settingnya dari Tanam Paksa. Jadi awal-awal di Belanda itu rugi
kalau kita lihat sejarah lagi ya Pak, ini Belanda itu rugi, banyak ngabisin duit, kasnya kosong, banyak utang, akhirnya mereka cari cara gimana ini biar kasnya ini ada uang, akhirnya diperaslah negara-negara jajahannya. Salah satunya Indonesia. Yang di sini hasil alamnya ini diperjualbelikan untuk nambah kas negara, yaitu dengan tanam paksa. Salah satunya ya, salah satunya. Dan itu memang ternyata berhasil, dan selama tanam paksa itu adalah periode keemasan Belanda dalam hal keuangan ya, karena nah di situ petani-petani kita itu awalnya menanam padi untuk makan, ini dipaksa harus nanam tanaman-tanaman yang ditentukan. Di daerah-daerah lain tuh ada yang dipaksa tanam kopi. Nah, kalau ini karena settingnya di Sidoarjo, itu dipaksa tanam tebu karena mereka ingin memperjualbelikan gula. Nah, sebenarnya di situ sih nggak ada masalah ya, karena peraturan tanam paksa sebenarnya itu manusiawi karena diganti uangnya. Cuman balik lagi, seperti halnya yang terjadi di negara kita sekarang, aturan mah tinggal aturan aja. Jadinya yang berlaku kemudian adalah bahwa rakyat-rakyat kita, petani ini dibayar nggak semestinya. Karena apa? Karena ya tadi dikorupsi oleh pejabat-pejabat desanya yang kayak gitu. Akhirnya ya karena siklusnya seperti itu, akhirnya rakyat ini yang menderita, yang jadi mereka tanaman padinya kurang, akhirnya ada kelaparan, ada itu. Nah, itu setting awal dari novel ini tuh di situ. Nah, dari kekurangan itu akhirnya ada kelompok-kelompok yang memang mereka, saya nggak bisa apa itu lawan Belanda, nggak punya bedil, ya kan? Saya bukan rakyat yang punya pengetahuan tinggi, yang punya ini. Akhirnya mereka melakukan perlawanan dari apa yang mereka bisa. Dan itu mikirnya spontan. Para pembakar lahan waktu itu, saya mikirnya bahwa mereka itu spontan melakukan itu karena intinya merugikan dulu. Saya udah dibuat susah, saya rugikanlah itu Belanda dengan cara membakar lahan-lahan yang hampir panen. Dan itu nggak hanya terjadi di Sidoarjo. Jadi kalau yang nulis sejarah itu mau nggak mau kita harus banyak cari referensi ya, banyak baca-baca sejarah supaya apa? Supaya yang kita tuliskan ini sekalipun fiksi itu sama sekali nggak bertentangan dengan cerita sejarah yang sesungguhnya. Makanya saya banyak referensi di mana di situ ternyata sebenarnya rakyat itu ketika tanam paksa itu nggak diem, mereka melawan. Yang di situ dengan salah satu caranya adalah dengan membakar lahan-lahan yang hampir panen. Nah, novel Gelaga Suro ini meskipun temanya tentang itu, cuman banyak-banyak apa ya istilah saya. Jadi saya memang kalau nulis, saya pengennya tuh di tulisan itu ada info-info yang saya kasih ke pembaca. Salah satunya tentang ada di sini setting ketika kalau sekarang kan ada wilayah apa itu namanya pecinan, ada wilayah kampung Arab. Nah, itu tuh ada sejarahnya bahwa dulu masyarakat kita itu dibagi-bagi oleh penjajah tuh. Ada masyarakat kelas 1 yang di situ adalah para orang-orang Eropa, masyarakat kelas 2 itu adalah orang-orang keturunan orang-orang Arab dan orang-orang Tionghoa, dan masyarakat kelas 3 itu yang paling bawah adalah pribumi. Jadi kita yang punya bumi, kita yang punya negara, kita yang punya negeri, tapi malah dijadikan masyarakat kelas bawah. Nah, ini dipisahkan sama pemerintah, ini dipisahkan sama pemerintah Belanda ya, kolonial itu dipisahkan. Jadi makanya dibuatlah itu, disatukan. Orang-orang keturunan Tionghoa harus tinggal di daerah ini. Orang-orang Eropa harus ditinggal di daerah ini. Nah, itu awal mula ada yang sekarang kita sebut daerah pecinan, kampung Arab. Kalau di Surabaya ada daerah kawasan Sunan Ampel itu ya. Kalau di Bogor ada daerah yang namanya Surya Kencana, itu adalah wilayah pecinan. Empang itu adalah wilayah kampung Arab. Nah, di novel ini ada setting itu yang memang tahunnya kebetulan sesuai dengan setting novel Gelaga Suro. Dan tokoh-tokohnya ada juga yang di situ adalah seorang keturunan Tionghoa. Ada juga yang keturunan Arab gitu. Jadi ada
ada banyak tokoh di situ ya. Dan memang tokoh utamanya adalah seorang pemuda yang berawal dari dia nggak bisa melakukan apa-apa melihat orang tuanya atau keluarganya tuh mati satu demi satu karena kelaparan, karena wabah, dan semuanya wabah itu sesuai dengan apa yang dituliskan dalam sejarah dulu zaman kita tuh ada wabah kelaparan, cacar. Kalau sekarang kita cacar, alhamdulillah nggak ada yang sampai meninggal ya. Kalau zaman dulu cacar udah sampai langsung meninggal karena cacar aja gitu ya. Karena apa? Karena memang imunnya kurang, gizinya kurang seperti itu. Nah, itu semuanya ada di novel ini. Yang Termasuk pemuda itu Gelagah Suro itu ya? Suro, Bu, namanya. Ya, nama tokohnya adalah Suro. Suro. Gelagah itu apa? Gelagah itu adalah bunga dari tebu. Jadi Suro Oh, ini bersama teman-temannya akhirnya yang awalnya dia sendirian membakar ya. lahan. Yang kemudian teman-temannya Suro ini adalah ikut ke santri ya. Jadi ada di situ ada satu lagi kawasan pesantren Tegal Sari, itu adalah pesantren tertua di Indonesia, dan Pangeran Diponegoro adalah salah satu lulusan di situ. Nah, ini Suro dikirim ke situ, yang di situ mereka dia bertemu dengan kawan-kawan santrinya. Di sini nanti dijelasin kenapa apa namanya para santri di Tegal Sari itu kok nggak ada kewajiban tanam paksa seperti itu, karena memang itu disebut daerah yang memang diistimewakan karena di orang-orang berpendidikan. Nah, Suro ini sempat mengenyam jadi santri hanya 1 tahun, dan dia nggak bisa diam ngelihat satu demi satu keluarganya meninggal, sementara dia hanya enak-enakan dalam tanda kutip, nggak melakukan apa-apa gitu. Sampai akhirnya dia pulang, dan pulangnya itu diem-diem, nggak keluarganya nggak tahu. Jadi dia melakukan pembakaran lahan itu sendiri selama beberapa tahun. Sampai akhirnya teman-temannya gabung dan mereka membentuk kelompok. Dan kelompok itu nggak pakai nama. Yang ngasih nama itu adalah masyarakat, karena setiap membakar itu adalah pas sebelum panen. Jadi ada aroma-aroma bunga tebu yang tercium sebelum mereka biasanya membakar lahan. Akhirnya disebutlah gelagah. Gelagah itu nama bunga tebu. Nah, Ya. jadi ini novelnya sama sekali bisa dibilang nggak ada romansanya. Saya Oh, memang iya, iya. novel hampir nggak ada romansanya, saya nggak bisa ya. Terus terang saya nggak bisa nulis romantis gitu. Cuman memang ada sedikit, misalkan kayak ada ketertarikan dengan apa sih namanya, anaknya yang keturunan Tionghoa itu. Terus ada juga, tapi nggak diceritakan secara ininya. Jadi kalau untuk tadi Ibu cucunya SD tapi suka baca Pasti. buku-buku tebal, Iya. Oh, memang literasinya sudah banyak, besar insya Allah nyambung. oh, iya, iya. Kadang ya, Itu. kadang begini, kalau usia itu kadang nggak menentukan juga sih. Ada anak-anak SD yang memang dia bacaannya sudah banyak, dia bisa paham cerita dengan ini, bahkan ada anak SD yang bisa menulis, itu mereka bisa paham jenis-jenis novel sekalipun itu diperuntukkan anak SMA gitu ya. Nah, kalau memang udah banyak literasinya, bacaannya banyak, kosakatanya ini, insya Allah nyambung. Apalagi ini novelnya tipis, ya, jadi Berapa nggak halaman? Berapa halaman, Bu Ira? kalau di sini sekitar cuma 156. Oh iya, nggak Iya, tipis-tipis banget lah. 156. Biasanya sekali lalap dia baca itu. Benar. Dan memang kalau untuk materi, kalau tanam paksa, saya lupa lagi apa di SD sudah ada ya. Cuman kalau tanam paksa saya ingat di SMP sudah mulai Iya. ada. Ya, SMP gitu. Bu Dan Ira memang kenapa nulis itu, Bu Ira? Daya tarik. Kenapa Bu ya, Ira tertarik nulis itu? pertama saya masa kecil saya tumbuh di Sidoarjo, Ibu. Jadi di situ Oh, ada pabrik gula, dan iya. saya terbiasa dengan aroma tebu sebelum panen itu. Mm. Dulu waktu kecil suka ngejar lori, suka main di ladang tebu. Kalau ada lori lewat tuh suka minta ke bapaknya, Pak minta satu. Itu tuh jadi saya rasa saya pengen menuliskan hal-hal yang teringat di masa kecil saya tanpa harus menuliskan masa kecil saya. Iya, Dan iya. sebenarnya ini salah satu tokoh ini, ada dua tokoh yang namanya terinspirasi dari keluarga saya, yaitu bapaknya Suro, itu namanya Sulkan, itu adalah nama kakek saya.
Dan ada Kiai Jangan-jangan memang kakaknya Bu Ira ya? Kenapa? Jangan-jangan memang kakaknya Bu Ira ya? Bukan, ini sama sekali. Sebenarnya ini salah satu-satunya novel yang sama sekali nggak ada hubungannya dengan kehidupan saya dari segi cerita ya. Jadi nggak ada inspirasi ceritanya gimana, enggak. Jadi ya paling ngambil sedikit aja. Contohnya ya kayak tadi nama-nama bapaknya Suro kan itu karena saya aduh males mikir manja udah aja pakai nama kakek supaya ada di buku gitu. Iya. Ya, terus nama Kiai Joyo itu kan namanya Orep. Dan di situ diceritakan kenapa namanya Orep karena dia adalah satu-satunya anak yang hidup setelah kakak-kakaknya meninggal. Itu juga merupakan cerita dari paman saya. Namanya Orep. Nah itu ya saya ngambil sedikit dari bagian-bagian kehidupan saya tapi nggak sampai cerita detailnya gitu. Nah itu tadi sama seperti Bu Nur bahwa setiap hal itu bisa jadi inspirasi untuk menulis. Jadi kalau kemana-mana sama saya juga suka nyatet kalau sekarang di handphone ya. Jadi oh ini makanya kalau saya kan di kampungnya namanya Krian, tapi yang di sini saya nggak nulis Krian. Saya nulisnya di sini adalah desa di Sidoarjo yang dulunya disebut Sidokare apa yang gitu sama jadi sama sekali nggak ada hubungannya gitu. Cuman ya tadi ngambil urusannya. Iya. Kalau Ini itu salah satu berarti Bu Ira udah banyak nih novelnya ya. ya novel baru 3 Ibu. Oh, hebat Ya deh. baru 3, cuman yang 2 udah diterbitinnya udah lama sekali. Ini udah nggak ada di toko. Oh Ya iya, ini iya. novel remaja dan ini meskipun remaja tapi bukan novel cinta. Ya, kalau ini cerita tentang bahwa kita manusia itu mau ngapain sih? Dua-duanya ini sebenarnya isinya kalau kita di dunia itu mau ngapain gitu. Apakah kita cuman tinggal, seneng-seneng, sekolah, udah beres. Nah ini kita berusaha untuk ngajak anak-anak remaja buat mikir bahwa kamu di dunia tuh bukan tanpa tujuan gitu. Cuman karena saya backgroundnya fisika, pendidikan, yang di situ saya alhamdulillah sempat jadi guru SMA juga. Nah akhirnya saya ada kalau yang di sini ada hal-hal tentang sains yang saya infokan di sini. Kalau di Gelaga Suro adalah hal-hal tentang sejarah dan geografi yang saya infokan di buku ini, termasuk salah satunya tadi ya tentang adanya wilayah pecinan, kampung Arab, tentang Surabaya awalnya kenapa ada Surabaya tadinya belum ada Surabaya terus dipindahin jadi Surabaya ini ada di novel ini. Ya, Menarik seperti sekali itu. ya. Oke, makasih penjelasan dan juga dari ada pertanyaan dari Bu Nini. Teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Tadi belum dipersilakan tanya udah nanya terus ya Mas Dio, maaf ya. Oh, nggak apa-apa. Kita interaktif. Terima kasih banyak ya Mas ini apresiasinya, terima kasih sekali. Ya Ibu sebenarnya Nini. saya itu orang Jawa juga. Cuman Jawa mungkin Timur, Jawa Timur. ya saya orang Krian Ibu Sidoarjo. Masuknya cuman lebih dekat ke Surabaya. Surabaya. Ya, cuman udah lama dari 2008 saya pindah ke Bogor. Jadinya mungkin medok Jawanya sudah rada-rada nggak kelihatan. Tapi masih sakit kok kalau ngomong Jawa. Masih sakit. Kalau saya itu melihat anak-anak sekarang itu yang dibaca itu kan novel-novel yang apa ya dari kayak misalnya apa ya, menurut saya itu nggak nyambung gitu loh, ceritanya itu tentang nama-namanya asing lah, daerah asing gitu. Saya tuh pengen mbok yang membumi gitu loh, yang kira-kira yangnya itu juga tahu Ya, gitu, jadi kalau yang ini membumi sekali, Bu membumi Nini. sekali ya. Ya, karena settingnya jelas Sidoarjo. Iya betul, Ya, namanya juga Suro ya. ya nama-namanya gampang. Ada Dul, ada Suro, ada Kusman. Jadi nama-nama Indonesia banget yang zaman Iya, dulu. iya. Dan Oke. Mudah-mudahan anak tertarik juga gitu loh. Yang tertarik nggak tanya eyangnya aja. Ya, betul ya, dua-duanya. dan ini untuk penceritaannya saya bikin alurnya nggak dari awal, Bu. Jadi di awal itu adalah scene di cerita yang di tengah sebenarnya. Cuman saya tampilkan di awal
dalam rangka supaya penasaran loh kok Oh tiba-tiba gitu. iya iya. Pak Dio sudah baca mungkin tahu ya. Ya. Awal awal-awalnya ceritanya itu langsung gitu, suara tembakan, dor gitu kan. Adegan Nah, yang itu. ya adegan yang ada di scene di tengah-tengah sebenarnya. Heeh. Jadi saya Ya, bikin alurnya maju, mundur ya, iya iya. itu. Oke, jika belum ada pertanyaan, kita langsung ke Mbak Siska tentang kisah Diponegoro yang timeless, yang tidak lekang oleh waktu. Monggo Mbak Siska. Setelah ini pertanyaan, nah nanti eh, Oke, apa namanya? Teman-teman boleh nanya Diponegoro boleh, atau mungkin nanya ke Bu Nur juga boleh, bisa nanya ke semuanya ke Bu Ira juga boleh. Monggo presentasi berikutnya dari Mbak Siska, silahkan Mbak. oke, izin offline itunya kameranya ya. Karena Oke. lagi hujan di sini. Oke. Oh, Untuk novel Diponegoro sendiri berbeda ya sama Mbak Ira tadi. Kalau Mbak Ira dia dari tengahnya bisa dibilang dimulai. Nah, kalau untuk Diponegoro memang saya mengambil alurnya dari kelahirannya dulu. Ya, ya. Dari kelahirannya yang dinanti oleh ayah dan juga kakeknya ya, Sultan Hamengkubuwono II. Kemudian bagaimana dia menghabiskan masa kecilnya, em, ke- yang terkadang dia mengikuti ibunya, tetap melihat para warga yang ada di sekitarnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, Pangeran Diponegoro ini memang diharapkan menjadi seorang sultan ya, penerus dari ayahnya saat ayahnya mangkat nanti. Tetapi memang dia memilih untuk menyerahkannya kepada Pangeran Supadan, yaitu adiknya gitu. Karena dia sendiri juga sebenarnya bukan anak ratu ya, dia anak seorang selir. Jadi dia merasa memang dia tidak berhak untuk itu. Nah, awal mula dari perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda ini memang sebenarnya sejak kecil dia sudah melihat bagaimana Belanda ini sebenarnya hubungannya dengan kerajaan Ngayogyakarta itu cukup akrab ya. Sebenarnya mengapa? Karena Sultan itu sengaja membangun kerjasama agar Belanda ini tidak menyerang mereka gitu. Tapi tetap saja Belanda ini menerapkan tarif pajak yang cukup tinggi di Ngayogyakarta. Nah, kemudian di sini saya menampilkan seorang sosok ya, namanya Danu Dirja IV. Nah, ini dia sebenarnya kalau kita membaca novelnya, dia termasuk teman kecilnya Pangeran Diponegoro. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu, setelah dia mendapat gelar, malah dirinya sendiri terakhirnya lebih dekat ke Belanda gitu, dan akhirnya menjadi salah satu eh, kawan akrabnya mereka gitu, sehingga akhirnya dirinya sendiri juga yang mencetuskan sebuah ide, yaitu pembangunan tol yang memasuki daerah perkuburan atau komplek pemakaman yang ada di Tegalrejo, yang merupakan komplek pemakaman keluarga Pangeran Diponegoro. Nah, disitulah awal mula kenapa Pangeran Diponegoro itu merasa ini sudah saatnya untuk melakukan perlawanan. Nah, gitu. Selain urusan perang, di novel ini saya juga mengangkat kisah Pangeran Diponegoro ini dengan salah satu istrinya ya, salah satu istri tercintanya, dan juga ada juga adegan saat istrinya itu meninggal saat dia sedang dalam perang, nah gitu. Jadi ada adegan itu, dan kemudian berlanjut dengan adegan bagaimana dirinya berhasil ditangkap oleh Belanda dengan siasat ya. Semula disepakati diadakan perundingan, tapi terakhirnya Belanda berkhianat dan akhirnya Pangeran Diponegoro ini berhasil ditangkap dan dibawa ke Sulawesi. Nah, disinilah kehidupan Pangeran Diponegoro itu yang semula dia seorang pangeran, semula hidupnya bebas. Nah, jadi dia cuma hidup di balik benteng. Nah, gitu sampai akhirnya dirinya sendiri tidak bisa menyaksikan kepergian ibundanya tercinta dan akhirnya menghabiskan napas terakhirnya di Makassar. Nah, seperti itu keseluruhan dari novel Diponegoro ini. Oke, terima kasih. Ini keren sekali, kisah yang akan terus dikenang dan menjadi sejarah
perlawanan ya terhadap penjajah. Mbak Siska, terima kasih Ya, banyak telah berbagi bersama kami. Monggo pertanyaan Ya, berikutnya. Tanya ya Mbak Siska ya. Boleh, boleh Mbak. iya, Kayaknya itu cerita sejarah ya. iya. Sejarah yang dinovelkan gitu kan ya. Kalau menurut saya itu Mm-mm. bermanfaat tuh buat anak-anak itu, jadi dia akan lebih mengingat sejarah itu loh. Jadi mungkin nanti di pelajaran sejarah itu dia justru teringat peristiwa itu karena baca novel loh. Ya, betul, betul. Ya kayak gitu itu. Betul. Soalnya adik saya itu pernah cerita karena dia itu senang ketoprak ya, waktu itu belum ada novel. Dia itu senang ketoprak tentang cerita-cerita zaman dulu gitu. Katanya begitu pelajaran sejarah itu yang dia ingat ketopraknya itu malah jadi dia eh, apa ya, nilainya bagus-bagus di sejarah gitu. Menarik ya. Ini cerita dari Bu ini, teman-teman novelis dan juga yang hadir di acara perjumpaan istimewa ini, cerita sejarah itu memang melekat dan itu bisa mengembangkan ranah kognitif memang secara edukatif, Bu ini. Iya, iya. Pelajar nilainya bagus. Ya. Iya, iya, inget ketoprak gitu. Mungkin dengan novel juga dia inget cerita di novel, jadi pelajaran jadi gampang juga dicerna gitu. Dengan cara cerita ya. Iya. Oke. Berapa halaman Siska novelnya? Di Kalau P3 itu untuk versi sekitar 270 kalau nggak salah ya. Oh iya, iya. 270-an. ya Oke. 200-an lah, 208. Berarti Hmm. imajinasinya hebat itu bisa berkembang sampai 200 sekian Mm-mm. halaman. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Ya, sambil nunggu ya, pertanyaan, mungkin kita ya. Saya eh, mau nanya Kak, silakan. ya Mbak Siska nulisnya berapa lama Mbak, proses Kalau penulisannya sama referensi eh, apa namanya sumber-sumbernya? kalau sama risetnya ya Mbak ya. Kalau sama Ya, risetnya sekitar 2 bulanan. Tapi kan kemarin setelah ditentukan menang, kan kemarin harus ditambah lagi. Nah, jadi ada lagi waktu untuk menambah sekitar 30 halaman lagi kemarin. Gitu, A4. hmm, Jadi 2 bulan ya, lebih lah, hampir 3 bulan. iya, iya. Insya Allah. Ini Oke. saya kayaknya terhubung sama Mbak Siska di akun IG ya. Sepertinya di Instagram, kalau nggak salah ya. Saya Ya, lihat beliau aktif juga Ya betul. ikut-ikut penulisan, apa sih namanya, penulisan bareng-bareng tuh Iluber, dengan Antologi, penulis ya. Iya. antologi ya. antologi. Kadang ada event. Iya, iya, saya rajin-rajin Mbaknya, Masya Allah. Ya, yang sering yang dulu kita sering bikin antologi ya memoir-memoiran, tapi setelah itu kita paling setahun sekali atau mungkin komunitas ya. Tapi kita sekarang sejak ada akademi sejak 2 tahun terakhir, satu penulis satu buku itu lebih serius kayak gitu. Antologi penting ya untuk karya bersama, tapi untuk tahun-tahun mendatang kayaknya hanya setahun sekali di media ngadain. Kecuali komunitas-komunitas yang mau bikin karya bersama ya kita terbitin juga. Kita sampai di penghujung acara. Sebelum kita tutup, kami mohon untuk kata-kata terakhir dari para novelis dimulai dari Bu Nur. Monggo Bu Nur. Nur masih mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, monggo Bu. Saya terima kasih sekali sama Diomedia yang sudah memberi kesempatan saya untuk eh, meningkatkan kepercayaan diri ya, sehingga saya bisa terus berlatih dan terus untuk berkarya. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan saya. Salam untuk semua, salam sehat, bahagia, dan Amin. bersyukur untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dilanjutkan sama wabarakatuh. Ibu Dwi Ira, monggo. Ya, oh ya, Silahkan. punten Pak, sebentar. Ini ada yang
Nun sewu, kalau Bu Nur itu boleh tanya nggak? Boleh, Usianya boleh. berapa ya Bu Nur? Kayaknya kok aktif banget juga gitu loh. 70, 70. Oh, 70 ya? Iya. Ya, terima kasih. Saya Ya, juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada penerbit Diomedia yang sudah memberikan kesempatan eh, karya saya untuk bergabung dengan teman-teman di Diomedia menjadi salah satu buku yang saya harapkan banyak memberikan insight baru tentang novel sejarah, di mana novel sejarah itu nggak harus berat gitu ya, nggak harus tebal. Saya harapkan yang menulis yang membaca novel ini tuh bisa uh, mendapatkan info sejarah meskipun dengan buku yang tipis gitu ya. Alhamdulillah, dan saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu penulis di Diomedia, dan saya harapkan Diomedia dengan spiritnya yang berharap bisa berbagi, melakukan sesuatu meskipun hal kecil untuk teman-teman di sana. Dan sangat saya lihat penerbit Diomedia sangat mensupport sekali penulis-penulis pemula, ya, penulis-penulis novel untuk yang masih di kuliahan. Itu adalah salah satu pemantik uh, trigger gitu ya buat para penulis muda ini. Mereka makin produktif, makin merasa oh saya diapresiasi nih karya saya diberi ruang gitu. Dan jarang penerbit yang seperti itu, ya kan? Biasanya penerbit maunya penulis yang udah jadi, penulis yang followernya harus banyak, penerbit yang penulisnya harus terkenal dulu gitu. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada Diomedia atas keberadaannya yang sudah banyak membantu para penulis-penulis muda maupun penulis-penulis yang sudah berumur ya seperti Bu Nur, yang diberikan kesempatan untuk terus berkarya, diberikan ruang. Jadi nggak peduli dicetak dulu sedikit-sedikit, nggak apa-apa. Yang penting di situ kita dapat manfaatnya untuk yang lain. Kita memberikan apa yang ingin disampaikan di buku itu. Kita memberikan inspirasi itu sangat bagus, Masya Allah. Makasih banget Bapak. Terima kasih banyak. Kemudian Mbak Siska. Ya, sama ya seperti eh, Mbak Ira dan Bu Nur. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penerbit Diomedia dan juga para juri yang telah memilih novel saya. Walaupun sebenarnya karena ini pertama kali ya saya menulis novel fiksi sejarah, nggak pernah pikir gitu, ini menang nggak gitu. Yang penting memang selesai dulu novelnya gitu, dan berani dulu mengirim. Gitu. Em, dan juga makasih banget untuk sharing-sharing ilmunya hari ini. Saya dapat ilmu banyak dari Mbak Ira dan Bu Nur gitu ya. Memang kalau untuk Bu Nur, memang saya merasa luar biasa banget gitu ya di usianya yang sudah, ibaratnya kalau saya bilang ya sudah saya pantas, saya lisan gitu, semangatnya luar biasa, itu pantas banget untuk kita contoh gitu. Terima kasih juga untuk semua yang hadir di pagi ini. Gitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin kita bisa foto Waalaikumsalam. bersama dulu teman-teman ya. Mungkin Ya. akan saya buka view-nya, galerinya. Nah, ya. Silakan untuk open cam. Teman-teman, terima kasih kembali atas apresiasi terus berkarya. Saya semalam nonton Metro TV titik tribute titik Puspa ya. Oh. Jadi saya sangat apresiatif kepada keluarga yang mendukung bagian keluarga kita, baik ibu, terutama ibu ya, ibu Nur seperti anak-anaknya Titik Puspa. Saya ingin cerita bahwa seperti ini. Saya sangat didukung oleh orang tua ya, sangat didukung oleh kakak, orang tua lah semuanya untuk berkarya sesuai dengan bidang masing-masing. Di keluarga Titik Puspa ya, saya ingin cerita lagunya Titik Puspa itu ratusan loh, tapi yang terkenal kan tidak sampai 20. Iya enggak? Hmm. Yang terkenal bisa kita hitung paling 5 sampai 10 yang terkenal. Bing, Kupu-kupu Malam, terus apanya dong, ya, Menabung, itu nggak nyampe 10, tapi dia terus menulis ratusan lagu loh. Dan satu hal, keluarganya itu yang membentuk manajemen seperti putrinya. Berarti Bu Nur Cahayawati itu putrinya Bu Nur nggih? Ah, bukan. Bukan.
Saya ingin ingin berkenalan dengan putrinya Bu Nur atau menantunya, Oh, monggo. baru baru keluar itu Mas. Tadi Nggih, nggih, nggih. ada perlu, maaf. Ada perlu. Ya, jadi begini Mm-mm. Ibu Nur dan juga teman-teman semua, keluarga itu adalah support system terbaik ya. Saya belajar dari manajemen direktur titik Puspa manajemen sampai punya catering Puspa catering yang besar banget dan juga karirnya sampai umur 87 tahun itu tidak mudah. Tapi manajemennya itu dari keluarga. Titik Puspa itu manajemen keluarga loh. Jadi teman-teman yang punya karya ya, keluarga itu sangat berperan penting. Misal untuk ahli waris dan sebagainya ya, itu harus dikasih tahu bahwa ibu ini punya karya kayak gitu. Titik Puspa itu manajemen keluarga ya. Jadi peran saya contoh ya contoh yang mempromosikan saya ngisi di sekolah-sekolah bikin macam-macam program untuk teaser sekolah ya itu kakak saya terus yang ngutangi pas modal awal penerbitan dulu tuh kakak saya juga jadi manajemen keluarga itu kita bisa contoh dari Bu Nur hari ini ya. Bayangkan. Semoga bermanfaat ya. Amin, ini penting banget saya sampaikan. Dan juga keluarga Titik Puspa, manajemen artis itu juga manajemen keluarga, ya. Didi Kempot itu istrinya, Didi Kempot. Terus banyak penyanyi saya harus nyebut Ruth Sahanaya, Jerry Wawaruntu suaminya, manajernya, ya. Kemudian mantan suami Celine Dion itu manajernya, ya. Itu. Jadi nanti bisa berembuk dengan keluarga untuk manajemen buku, bagaimana pemasaran dan sebagainya, agar penulis ini tetap kreatif, produktif. Itu memang dukungan terdekat ya dari mana lagi kalau bukan dari keluarga. Dari misal ibu Nur tadi nyebut beberapa kali dari anak ingetin, ibu kan dulu suka nulis ya kan. Kakak saya juga kayak gitu. Kamu nulis buku apa lagi kayak gitu? Apa dikirimi ya? Dan beli kakak saya itu juga beli. Iya. Heeh, iya. Terus misal ada apa? Kak, saya juga guru bahasa Indonesia, Bu Nur, dan juga teman-teman ada MGMP dari sekolah-sekolah mana butuh pembicara itu saya yang diminta. Itu adik saya saja kayak gitu atau penerbitan nggak harus dari sekolahnya sih. Itu akhirnya kan gedok tular ya dari mulut ke mulut itu. Jadi membuat manajemen keluarga untuk mendukung karya kita semua itu pentingnya bahwa keluarga itu memberi dukungan penuh untuk berkarya dalam bidang yang kita senangi ya apapun itu misal kakak ipar saya itu untuk mengisi masa pensiun bertani kan kurang cocok akhirnya beternak nah terus anaknya mendukung nah ternak tapi yang nggak kotor yang nggak harus ngarit nah ini nanti teman-teman bisa follow gembal gembul ternak farm ya jadi kakak ipar saya suami kakak pertama saya itu bikin ternak domba tapi organik jadi tidak ngarit suket tidak ngarit rumput itu ini mungkin melenceng dari perjumpaan istimewa ini, tapi semangatnya sama, mendukung keluarga. Ya, semangatnya adalah berkarya, mendukung keluarga tercinta kita. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Kami memang mensupport penulis ya yang ingin berkarya. Karena begini, kami berangkat dari kos-kosan ya, ini masih ngontrak, ini tahun kedua kami ngontrak, kemudian kami banyak 2 tahun lagi. Nah, kalau saya langsung nerbitin banyak kan nggak mampu ya, nggak mampu. Heeh. Sehingga kita nerbitin 6 novel, 7 novel, ya dikit-dikit, dikit-dikit kayak gitu. Nah, nanti lama-lama kan banyak produknya, karena manajemen umum, ini ahlinya Bu Ninik ini, ahlinya ekonomi. Manajemen umum itu terkenal 3P, perbanyak, perluas, perkuat. Perbanyak produk, perbanyak kegiatan, perbanyak relasi, silaturahim, perkuat branding. Buku dan media harus bagus ya, harus bagus. Kemasan, layout, cover, isi, editing harus bagus. Perkuat, perluas, perluas jaringan kita. Sering-seringlah bikin story, terus berbagi quotes-quotes ya, sehingga kita selalu dikenal sebagai penulis. Ya, manajemen diri sebagai penulis harus kita semangati terus. Saya sampai lupa untuk foto. Mas, 1, 2, 3. eh,
Nggih, bener monggo. Foto dulu katanya. Iya, ini sudah foto. Iya, sudah selesai.